Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalal qur'anal kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat, rahmat, dan juga hidayat, kita dapat bermunajat di tempat yang penuh berkat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, seorang pemimpin yang tak berdasi, direktur yang tak bergaji, seorang perangkul yang tak pernah memukul. Ialah Nabi yang bertaitelkan Habibullah, bergelarkan Rasulullah, sang putra Abdullah. Ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka ketika itu sahabat pun bingung, bagaimana ada orang yang mereka nggak mau masuk ke dalam surga. Padahal sekelas non-muslim pun jika ditanya surga ataupun neraka pasti lebih menjawab mau masuk ke dalam surga. Tapi ini kok ada orang-orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Maka sahabat ketika itu pun bertanya, faqalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani, kata Rasulullah, barang siapa yang mentaatiku, mengikuti sunnah-sunnahku, meniti jalanku, dakhalal jannah, maka inilah orang-orang yang mau masuk ke dalam surga. Maka inilah umat Rasulullah yang pasti masuk ke dalam surga. Waman asoni, kata Rasulullah, tetapi barang siapa yang mereka bermaksiat kepadaku, mengejek sunnah-sunnahku, tidak mau mengikuti ajaranku, faqat aba, inilah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka kunci utama yang harus kita lakukan agar kita masuk ke dalam surga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini pun pantas kita sandingkan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia yang mereka mengaku bahwa diri mereka Islam dan beriman agar masuk ke dalam Islam secara kafah.
mengikuti seluruh syariat-syariatnya, mengikuti seluruh ajaran-ajaran di dalam Islam. Bukan hanya ajaran yang mengenakkan dirinya, tetapi buah ajaran yang mungkin sulit ia kerjakan, yang mungkin susah untuk dilakukan, pun harusnya kita kerjakan. Karena apa? Allah lah yang langsung memerintahkan umat manusia yang mereka beriman agar masuk ke dalam Islam secara kafah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka pantaslah bahwa kunci utama yang Rasulullah sebutkan agar masuk ke dalam surga adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.